Kami dari kelompok 49 ruang 3 akan menampilkan video performa asesmen kami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, I am Bagus Trisaputra, ketua kelompok dari kelompok 49 ruang 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Antung Aida Rizkina, Gusti Hairin Irfani, Julan Francisca, Muhammad Daniswara, Rafli, Reina Kistriana, Tiona Dewi Restari Purba, dan Jafira YS. Lihat nih teman-teman, aku baru aja membeli kue pisang ambon. Kita icipi ya. Kok gak ada rasa pisang ambonnya sama sekali ya? Padahal aroma pisang ambonnya kuat banget loh teman-teman. Apa jangan-jangan pembuatnya hanya menggunakan zat aditif pemberi aroma? Yap, zat aditif pemberi aroma dapat menimbulkan aroma yang tertentu pada makanan maupun minuman. Dengan menggunakan zat ini, membuat makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri. Zat ini dapat berasal dari ekstrak dari bahan alami dan senyawa sintetis. Di antaranya, bahan dari terdapat ekstrak buah nanas, ekstrak vanili, ekstrak buah anggur, dan masih banyak lagi. Dan pada pemberi aroma sintetis, terdapat amil kaproat untuk menimbulkan aroma apel, amil asetat untuk menimbulkan aroma pisang ambon, dan etil butirat untuk menimbulkan aroma nanas. Dan juga masih banyak yang lainnya loh teman-teman. Nah, untuk buah pisang yang aku makan tadi, sepertinya pembuatnya menggunakan amil asetat untuk menimbulkan aroma pisang ambon. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas zat aditif, yaitu salah satunya pengawet. Biasanya produsen makanan melakukan berbagai cara pengawetan seperti pengeraman, pendinginan, pengeringan, dan penyinaran agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lama. Selain melakukan cara-cara tersebut, produsen seringkali menambahkan bahan pengawet. Berikut ada pengawet alami dan sintetis atau buatan. Pengawet alami. Proses pengawetan dengan bahan alami telah banyak dilakukan masyarakat. Pengawet ini dilakukan menggunakan bumbu dapur seperti bawang putih, gula, asam, garam, keluak, dan kunyit. Pengawet sintetis atau buatan. Pengawet tersebut hasil sintetis dari bahan-bahan kimia. Penggunaan harus sesuai aturan karena jika berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan. Jenis-jenis bahan pengawet buatan yaitu 1. Asam sorbat, 2. Asam benzoat, 3. Asam propinat, 4. Sulfit, 5. Nitrit dan nitrat. Pengemulsi atau zat pengemulsi untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya pengemulsi merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun non-polar, sehingga kedua zat tersebut dapat bercampur. Gugus non-polar pengemulsi akan mengikat minyak, partikel minyak dikelilingi, sedangkan air akan terikat kuat oleh gugus polar pengemulsi tersebut. Bagian polar kemudian akan terionisasi menjadi bermuatan negatif. Hal ini menyebabkan minyak juga menjadi bermuatan negatif. Partikel minyak kemudian akan tolak-menolak sehingga dua zat yang pada awalnya tidak dapat larut tersebut kemudian menjadi stabil. Adapun contoh dari pengemulsi yaitu sebagai berikut. Penyedap adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke makanan untuk meningkatkan rasa, aroma, atau tekstur makanan tersebut. Tujuan utama dari penggunaan penyedap adalah untuk meningkatkan kenikmatan dan kualitas rasa suatu hidangan. Penyedap dapat berupa saus seperti gambar di atas. Tunggu, pakai 3. Contoh lain dari penyedap adalah kaldu blok atau bubuk yang mengandung berbagai bahan seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan rempah-rempah lainnya untuk memberikan rasa yang kaya pada masakan. Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan penyedap harus dilakukan dengan bijak dan seimbang.
agar tidak berlebihan dan tetap memperhatikan aspek kesehatan. Hey everyone, I'm Zafira Yulita Ulanida Sugianto. I wanna explain about zat aditif pewarna. Penggunaan zat pewarna digunakan untuk memperindah tampilan makanan agar terlihat lebih menarik. Contoh zat aditif yang banyak digunakan sebagai pewarna: zat aditif alami, kunyit untuk warna kuning, daun pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna orange, warna coklat dari olahan buah coklat, fast green pewarna hijau, benzil untuk warna violet atau ungu. Zat aditif sintetik eritrosin untuk warna merah, fast green pewarna hijau. Zat aditif pewarna alami memang lebih aman jika digunakan. Namun, kelebihan dari pewarna sintetik, pilihan warna lebih banyak dan tahan lama. Penggunaan pewarna makanan dan minuman yang dilarang. Pewarna tekstil. Ciri-ciri dari pewarna tekstil, warnanya yang sangat mencolok. Contoh dari pewarna tekstil yang berbahaya yaitu rodamin B, pewarna merah, dan metanyl yellow, pewarna kuning. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak yang menggunakan pewarna tekstil untuk makanan karena harganya murah. Pewarna tekstil jika digunakan dapat menimbulkan efek karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Kalian tahu nggak sih kenapa beberapa makanan dan minuman memiliki rasa manis? Hal tersebut dikarenakan adanya zat pemanis. Pemanis dipakai untuk menambah cita rasa yang lebih kuat pada bahan makanan. Zat ini terdiri dari pemanis alami dan pemanis buatan. Pertama-tama, apa itu pemanis alami? Sesuai dengan namanya, pemanis alami berasal dari bahan alami yang relatif aman bagi tubuh. Pemanis alami yang sering digunakan diantaranya gula pasir, gula kelapa, gula aren, dan gula tebu. Senyawa yang membuat rasa manis pada gula disebut sukrosa. Pemanis buatan dibuat melalui proses kimiawi. Pemanis ini diantaranya ada aspartam, siklamat, sukrosa, dan sakarin. Pemanis buatan memiliki rasa yang jauh lebih manis, akan tetapi di balik rasa manis yang ditawarkan, pemanis buatan dapat menimbulkan efek negatif pada tubuh. Psikotropika merupakan zat atau obat yang menurunkan fungsi otak serta merangsang sistem saraf dengan menimbulkan adanya gangguan fisik, dan juga zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Dan hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis yang terjadi karena adanya gangguan mental pada organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan paru-paru. Hal ini juga dapat memicu akibatnya kematian. About part of zat addictive, namely is pengental. Bahan pengental adalah bahan yang dapat meningkatkan kekentalan dari suatu cairan tanpa mengubah sifat-sifat cairan tersebut. Bahan pengental makanan umumnya dipakai untuk mengentalkan saus, sop, dan puding tanpa mengubah rasanya. Pengental dapat meningkatkan suspensi bahan-bahan lainnya atau emulsi untuk meningkatkan stabilan suatu produk. Bahan pengental biasanya diatur sebagai bahan tambahan pangan dan bahan kosmetik dan pengawet pribadi. Beberapa bahan pengental adalah bahan yang membentuk gel arut dalam fase cair sebagai campuran koloid yang membentuk struktur internal. Bagus, I will explain about zat aktif. Salah satunya narkotika. Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana: gangguan kesehatan mental sebagai dampak negatif dari penggunaan narkoba. Jangka panjang hal ini disebabkan kandungan di narkoba yang bisa memacu gangguan di otak, baik dalam sistem saraf maupun pikir otak. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan. Mengaruhi lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, atau per grup. Dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.